Sebelum kita mendengar firman yang akan dibawakan oleh penginjil Philip, mari kita mendengarkan, mari kita menyanyikan lagu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada penginjil Philip. Baik, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembinaan kita di minggu yang kedua ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sepanjang minggu ini Engkau menyertai Pak Philip bisa di-unmute ya. Nggak ada suara itu. Oke, sudah semua? Ya. Puji Tuhan. Berarti tadi saya doa sendiri tuh. Ya. Oke, baik. Ini adalah sesi 2 dalam rangkaian kita bicara soal pemuridan. Kalau kalian masih ingat, sudah 1 minggu lewat. Di sesi pertama kita bicara soal amanat agung dan pemuridan. Ya, amanat agung kerangkanya jelas bahwa sang penerima amanat agung adalah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Adalah orang-orang yang sederhana apa adanya, namun mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kedua, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, yang mentuhankan Tuhan di dalam hidup mereka. Meskipun ada beberapa di antara mereka ragu-ragu, tapi kita melihat Yesus tidak menghardik mereka, Yesus tidak menegur mereka, Yesus langsung mendekati mereka dan berkata segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepada Dia. Dan ini kuasa menjadi fondasi dari para amanat agung. Kemudian janjinya Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman ini. Isi dari para amanat agung adalah pemuridan yang menjadi murid Kristus. Biar ini menjadi sesuatu yang kita tangkap dengan baik. Dan bukan hanya itu, mari kita mau menjalankannya. Nah, malam hari ini kita mau lihat murid sejati itu apa. Nah, siapakah murid sejati? Ciri-ciri seorang murid yang sejati itu seperti apa? Nah, seorang ahli pertumbuhan gereja yang bernama Peter Wagner, mungkin namanya sudah tidak asing, dia mengatakan demikian bahwa hari-hari ini gereja tidak bertumbuh, salah satunya penyebab adalah bahwa ada begitu banyak jemaat yang sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, mereka hanya menjadi penonton saja. Mereka tidak menjadi seorang murid yang sesungguhnya. Itu yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh, tidak multiplikasi dan sebagainya. Akhirnya gereja hanya menjalankan tradisi apa adanya seperti itu. Mari saudara yang kekasih, biarlah lewat 1 bulan pembinaan ini kita semua berketetapan hati. Kita mau menjadi murid Kristus Tuhan. Ya, dan murid Kristus yang sejati. Istilah murid sebenarnya ada begitu banyak definisi ya. Saya kira istilah murid kita pasti secara gamblangnya kita mengerti seorang pelajar, seorang siswa, seorang yang mau belajar. Saudara, minggu lalu saya katakan disciple itu mempunyai akar kata yang sama dengan disiplin. Berarti seorang murid adalah seorang yang punya kedisiplinan. Entah dalam hidup hari lepas harinya, di dalam kehidupan sehari-hari, disiplin secara rohani dan sebagainya. Disiplin di dalam mengikut Tuhan dan sebagainya. Larry Moore dalam Growing Discipleship, a Handbook for the Discipleship, dia mengatakan murid adalah seseorang yang menerima, menuruti dan menolong untuk menyebarkan ajaran gurunya. Saya kira satu definisi yang cukup gamblang ya. Yang pertama adalah dia menerima.
ajaran daripada gurunya, dia tidak hanya menerima tetapi dia menurutinya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Kita tidak hanya setuju dengan apa yang guru ajarkan, tetapi mari kita mau turuti. Dan yang ketiga adalah dia menolong untuk menyebarkan, artinya meneruskan ajarannya kepada banyak orang. Baik, mari saya ajak kita melihat bagian firman Tuhan yang harusnya kita sangat menghafalinya dan sangat begitu familiar ya. Izinkan saya share screen. Oke, murid sejati. Kita baca dari Injil Matius pasal 4, 18-22. Ya, Injil Matius 8, pasal 4, 18-22. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang ada Alkitab di rumahnya itu dibuka ya, supaya kita biasakan memakai Alkitab sendiri. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayahnya Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bagian firman Tuhan ini sudah sangat kita kenal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat background Yesus pada saat itu, bagian ini tidak biasa. Tidak biasanya dari mana? Dilihat dari kacamata orang-orang Yahudi. Khususnya para rabi. Orang-orang Yahudi yang disebut rabi itu adalah mereka guru-guru yang mengajar hukum Taurat. Bukan hanya hukum Taurat, mereka disebut sebagai guru kehidupan. Artinya dia mengajar dalam segala aspek kehidupan. Dan biasanya mereka punya murid. Nah, berbedanya dengan Tuhan Yesus adalah di sini. Kalau rabi orang Yahudi, mereka hanya tunggu di rumah. Murid-murid yang mencari dia. Orang tua yang anaknya mau disekolahkan di sekolah rabi ini, yang datang kepada rabi. Rabi Yahudi tidak pernah mencari murid. Jadi dia tunggu saja di situ dan dia mengajar muridnya. Beda dengan Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi berbeda karena apa yang Tuhan Yesus lakukan betul-betul sesuatu yang sangat revolusioner. Dilihat dari kacamata budaya orang Yahudi. Yesus turun ke lapangan, Yesus pergi mencari murid, Yesus pergi untuk memanggil murid. Apakah karena Yesus tidak terkenal? Apakah karena Yesus takut sehingga nanti nggak ada murid dia harus cari? Tidak, saudara. Itu menjadi gaya hidup daripada Tuhan Yesus yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, dia sendiri turun tangan dan mencari orang. Itu yang luar biasa, saudara. Di dalam pembinaan tentang tim kegerakan kita sudah belajar itu bahwa Yesus selalu mencari orang, dia tidak pernah diam. Padahal Yesus sudah dikenal oleh banyak orang Yahudi dan juga dipanggil sebagai rabi, tapi dia tidak tinggal diam, dia mencari orang. Terus yang kedua bedanya di mana? Rabi orang Yahudi dia mendidik muridnya, kalau sudah cakap, sudah hebat, sudah lulus, baru diutus pergi untuk melayani atau melakukan sesuatu atau mengajar. Tapi Yesus berbeda. Yesus mengajar murid-muridnya ya sembari dia mengutus mereka untuk melayani. Dia sampai pada Matius pasal 8 Yesus kira-kira udah selesai ngajar di satu periode begitu. Lalu Matius pasal 10 Yesus utus mereka untuk melayani. Saudara melayani, diutus melayani, kemudian mereka pulang lagi, Yesus mengajar mereka lagi begitu. Jadi kita lihat di sini perbedaan yang sangat besar murid Tuhan Yesus dengan murid-murid para rabi pada zaman itu. Murid Tuhan Yesus sambil belajar, sambil melayani. Terus pulang lagi, belajar lagi, terus pergi melayani lagi, saudara. Jadi tidak ada istilah, tuh gue belajar dulu deh, sampai gue udah pintar, udah hebat, baru saya melayani. Gak ada. Itu bukan cara Tuhan Yesus. Itu bukan gayanya Tuhan Yesus. Itu gayanya para rabi. Dan celakanya biasa begini. Tak kala seseorang sudah menguasai banyak, sudah hebat, sudah pintar, sudah jago, dia susah mau pergi untuk melayani. Kan begitu ya. Dia langsung mau ngajar orang lain. Ya, susah mau pergi praktek dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini berbeda sekali apa yang Yesus lakukan dengan para rabi lakukan. Kemudian yang kedua adalah kisah ini menjadi sangat penting karena apa? Karena ini adalah awal
muasal di mana Yesus memulai pelayanannya dan dia mencari pengikut, mencari murid. Mencari orang-orang yang harus dia muridkan yang pada dan nantinya akan meneruskan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Kira-kira menurut saudara, jika hari ini saudara adalah orang yang hebat begitu ya, engkau akan mencari orang-orang seperti apakah yang akan meneruskan pekerjaan Anda? Kita pasti akan berpikir, kita pasti mencari orang-orang hebat kan gitu ya. Cari orang yang pinter gitu ya. Minimal saya nggak usah susah-susah ngajarin gitu ya. Ya minimal dia dapat gampang terima pengajaran saya dan sebagainya. Tapi Yesus tidak. Kita lihat ya. Yesus mencari orang-orang yang sangat sederhana. Di sana katakan mereka adalah nelayan, saudara. Yesus mencari orang-orang yang biasa-biasa, saudara. Apakah saat itu belum ada sekolah rabi? Ada. Ya, sekolah-sekolah rabi banyak, murid-murid rabi juga banyak. Kenapa Yesus tidak ke sana mencari? Ya pasti nggak etis lah ya cari murid orang lain gitu ya. Yesus justru tidak melakukan itu. Apakah saat itu kekurangan orang-orang yang hebat? Oh tidak, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, guru agama seabrek-abrek begitu banyak. Tapi lihat ya, cara Yesus sangat berbeda sekali. Saudara, ini menjadi sebuah penghiburan buat kita. Maka apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 1 benarlah seperti ini. Izinkan saya bacakan. 1 Korintus 1:27. Ya, gini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina dari dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat ya, Allah memilih orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Lihat Kristus sejak dia memulai pelayanannya memanggil murid, dia panggil orang-orang seperti itu. Hari ini saudara, saya kira engkau dan saya bukan nelayan. Engkau pasti punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan, punya kemampuan lebih dari para nelayan itu, betul? Berarti gini loh, tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa rendah diri. Mungkin kau berpikir saya tidak punya pengalaman, saya tidak bertitel gitu kan ya. Saya tidak punya kemampuan ini dan itu kan, dan keterampilan. Tidak usah berkecil hati. Tidak usah rendah diri ya. Yesus memakai Anda, Yesus mau panggil Anda untuk menjadi muridnya. Sebaliknya, mungkin orang yang sangat bertitel, orang yang hebat luar biasa, pemikirannya sangat logis dan sebagainya itu, banyak gelar di belakangnya sudah sangat berpengalaman. Jangan sombong. Ya. Karena lihat Tuhan bekerjanya sangat berbeda. Tuhan memilih orang-orang yang mau dia pakai, yang mau dia bentuk untuk menjadi murid-muridnya. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Maka dari sini kita melihat sejak awal cara kerja Yesus berbeda. Orang-orang yang dia pilih sangat berbeda gitu ya. Di luar daripada biasanya orang berpikir. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Jadi hari ini kalau hari-hari ini kita melakukan sesuatu ya yang berbeda dengan yang dunia lakukan, tetapi sejauh itu sesuai dengan kebenaran firman, kita tidak usah takut. Karena Yesus pun melakukan hal seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, dari bagian ini kita ingin coba melihat ya pemuridan itu sebenarnya apa sih? Ya pemuridan itu seperti apa? Dan dari situ kita akan segera tahu murid itu harusnya seperti bagaimana. Dan hal yang pertama kita lihat ayat 19, saya harap ini harus menjadi hafalan kita. Ya, hafalan luar kepala sampai mimpi pun sudah bisa ucapkan. Karena ini adalah ayat yang selalu tempel di depan pintu. Ini ayat visi gereja kita. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus 说来跟从我，我要使你们得人如一样。 Ya, mari ikut aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi hal yang pertama, saudara, seorang murid, ya, muridan itu apa? Ikut Yesus, saudara. Sederhana ya, ikut Yesus, that's all, saudara.
Istilah matetes dalam Yunani ya, kita lihat dia pengikut atau pemagang, saudara. Yesus berkata, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi sekali lagi saudara, mari kita tangkap dengan baik, menjadi murid artinya menjadi pengikut Yesus. Pemuridan artinya apa? Ngikut Tuhan Yesus, ngajar orang lain, pimpin mereka untuk jadi pengikut Kristus, saudara. Sederhana sekali, saudara. Ikut Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, mengikut di sini tidak seperti yang mungkin kita pahami hari-hari ini, saudara. Mengikut Yesus tidak berarti Yesus jalan di depan, kita jalan di belakang, gitu ya. Enggak seperti itu, saudara. Apalagi ngikut Yesus dari jauh, enggak, saudara. Ya. Mengikut di sini, saudara, kata ikut, banyak penafsir Alkitab mengatakan gini, bahwa dia nempel kepada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Seorang yang mengikut Yesus, dia mengenal Kristus, mengenal kehidupan Kristus, ya, hidupnya, perilakunya, perkataannya, segala kebiasaan-kebiasaannya, dia tahu, saudara. Itu namanya pengikut Kristus, saudara. Seorang penafsir menafsirkan seperti ini, mengikut Kristus adalah begini, saudara. Bahwa Yesus berjalan di depan, lalu kita berjalan di belakangnya, tidak salah, saudara. Yang jelas kita tidak boleh jalan di depan ya, saudara ya. Kita berjalan di belakangnya, tetapi begini, perhatikan. Kaki kita akan menapaki setiap jejak-jejak yang ditinggalkan Yesus. Persis ikutin jejaknya. Nah, itu namanya mengikut Yesus. Saya masih ingat ya, waktu SMA saya suka sekali nonton film-film kungfu ya. Khususnya film-film Shaolin gitu kan ya, atau Wutang Butong gitu kan ya, atau Kaipang gitu ya. Kalau seorang master gurunya ngajarin kepada muridnya gitu ya, suhunya ngajar kepada muridnya itu, maka dia harus belajar tenaga dalam, belajar jurus-jurus maut, saudara. Nah, biasanya sang murid ya harus ngikutin langkah-langkah daripada gurunya dan tidak boleh salah. Kalau salah bukan cuma jurus yang nggak dapat, malah bisa cohorumo, bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Ya, itu namanya mengikut Kristus, saudara. Saudara yang kekasih, mungkin kita berpikir, aduh, mengikut Kristus susah banget sih, gitu kan ya. Akhirnya menjadi satu beban yang berat. Apakah itu? Sebenarnya tidak, saudara. Kalau kita pikir baik-baik, mengikut Kristus itu ada satu penghiburan yang sangat besar untuk kita sebagai orang percaya. Bukan cuma penghiburan, namun di dalamnya ada satu keamanan yang luar biasa yang kita terima. Itu ada satu jaminan, saudara. Aman. Ikut Yesus, saudara. Ikutin setiap langkahnya, saudara. Saya pernah mendengar sebuah kisah seperti ini. Di Vietnam, saudara. Seorang Amerika, dia pernah ke sana dan dia melihat sepasang suami istri, saudara. Sepasang suami istri lagi berjalan, saudara, melewati satu tempat. Yang membuatnya gemes, saudara, adalah sang pria, sang suami naik kuda. Jalan di depan, sang istri pikul banyak barang, jalan di belakang, saudara. Wah, dia merasa gemes, nggak bisa terima gitu kan ya. Akhirnya dia ke sana, dia tanya, "Hai Bapak, kenapa begini? Kamu naik kuda, enak-enak. Istrimu pikul yang berat jalan di belakang." Akhirnya sang suami itu menjawab dengan tenang, "Tradition," dia bilang. Tradisi, gitu. Udah bohong dan seperti itu ya. Akhirnya udah mereka berpisah. Nggak berapa lama, ternyata mereka ketemu lagi, saudara. Setelah ketemu, sekarang berbeda. Ya, suaminya tetap naik kuda, tapi berjalannya di belakang. Lalu sang istri pikul barang yang berat, jalannya di depan. Orang Amerika itu gemes juga, dia lari ke depan, dia tanya, "Hai bro," dia bilang, "kok sekarang istrimu di depan, kamu di belakang?" Sang suami menjawab dengan tenang, ya, "This is minefield," dia bilang gitu. Orang bule itu lebih geram lagi, saudara. Saudara ngerti artinya? Sang suami menjawab, "Kenapa istri berjalan di depan, suami naik kuda di belakang?" Dia berkata, "Ini daerah ranjau, saudara." Ya, daerah ranjau. Saudara tahu ya, setelah perang Vietnam itu banyak tempat yang
Dulu ditanamin ranjau-ranjau untuk apa? Ya meledakkan tank, tentara dan sebagainya kan gitu ya. Sekarang udah masuk daerah yang pernah ada perang dan ranjau-ranjau, istri suruh jalan depan. Maksudnya apa? Kalau pas masih ada ranjau di sana, istrinya itu injak, nah istri yang mati duluan, dia selamat saudara. Ini bukan laki-laki saudara ya, ini parah banget. Saudara kekasih, ikut Kristus saudara, artinya ikutin aja tapak setapak dari para Yesus saudara. Dan itu aman saudara. Hari-hari dunia seperti bagaimana saudara? Dunia ini seperti banyak tempat yang ada ranjaunya saudara. Betul nggak? Kalau kita ikutin saja setapak demi setapak jejak-jejaknya Tuhan Yesus saudara, itu jaminan keselamatan, jaminan keamanan buat kita saudara. Pemazmur mengatakan demikian, keadilan akan berjalan di depannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan saudara. Saudara mungkin ayat ini kita jarang ketemu saudara ya. Jejak kakinya Tuhan itu menjadi jalan kita saudara. Kita sebagai murid, kita ikut saja saudara. Itu pasti aman saudara. Tapi celakanya hari ini seperti Nabi Yesaya mengatakan, kita seperti domba yang tersesat yang mengambil jalannya masing-masing saudara. Kita tidak pernah mau mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Yesus jalan ke arah barat, kita ke timur saudara. Yesus jalan ke kanan, kita ke kiri saudara. Maka hidup kita berantakan saudara. Betul? Begitu banyak masalah dan kesulitan. Padahal Yesus ya berkata, ikut aku dari belakang. Ikut aja. Setiap jejak yang saya lewati. Kamu ikut aja. Pasti beres. Saudara, ini artinya menjadi murid saudara. Jangan lihat itu sebagai satu beban gitu kan ya. Sebagai satu pergumulan. Enggak loh. Yesus tidak pernah membuat kita sulit saudara. Asalkan kita ikutin jejaknya saja saudara. Engkau pasti ada rasa aman di situ. Ini artinya menjadi murid Tuhan, saudara. Itu artinya pemuridan, saudara. Mengikut Kristus, jejaknya, saudara. Menjadi murid artinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nempel terus dengan Tuhan Yesus, saudara. Jadi tidak mungkin hari ini orang mau mau seperti Kristus tapi tidak mau bersama-sama dengan Kristus. Mau bersama-sama dengan Kristus tapi tidak mau mengikuti Kristus, saudara. Ini tidak mungkin, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kristus berjalan di depan, kita berjalan di belakang saudara. Saudara, ada satu peristiwa yang terjadi dalam Matius pasal 16 saudara. Takkah Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapakah aku? Apa kata orang? Akhirnya di sana dikatakan murid-murid jawab, orang berkata, ada yang berkata itu Yohanes Pembaptis begitu ya. Ada yang berkata nabi, salah satu nabi dan sebagainya begitu. Lalu Yesus berkata, menurut kalian saya ini siapa? Akhirnya Petrus menjawab dengan gagah berani dan gagah perkasa. Engkau adalah anak Allah, Sang Mesias itu. Wah, Yesus berkata, benar, dan Bapa yang di surga memberitahu kepadamu, engkaulah di atas batu karang inilah ya akan kudirikan gerejaku. Tapi entah berapa lama setelah itu saudara, Yesus sedang berbicara soal apa? Kematiannya saudara. Bahwa dia akan ditangkap, disalibkan, mati dikuburkan, dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus itu? Dia langsung tarik Yesus dan berkata, Yesus, hal itu jangan pernah terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Lihat apa yang Yesus jawab. Dia berkata, "Enjalah kau iblis." Saudara, terjemahan Inggrisnya luar biasa ya. Get behind me Satan, gitu kan ya. Mandarin terjemahkan "Tui wo hou bian qu", artinya ke belakang, gitu kan ya. Batu karang sekarang jadi batu sandungan, saudara. Tidak mengerti hati Tuhan Yesus, tidak mengerti misi kedatangan Kristus dalam dunia ini. Petrus seolah-olah ingin berjalan di depan Kristus, saudara. Sesuatu yang Yesus lakukan tidak sesuai dengan hatinya, dia ingin jalan di depan, saudara. Jadi berkata setan, mundur ke belakang. Saudara, hanya Kristus yang memimpin di depan. Kita jangan berjalan di depan, saudara. Tapi itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita, betul?
Tak kala kita senang, wah kita mau ikut Tuhan Yesus. Tak kala semua lancar gitu kan, ya. Tak kala kehendak Tuhan cocok kok dengan kehendak kita gitu ya, kita ikut saudara. Tapi begitu kehendak kita sudah beda dengan kehendak Tuhan, kita berkata, Tuhan jangan begitu Tuhan. Artinya secara tidak langsung kita ingin berkata, aku jalan di depan. Yesus berkata jangan. Itu sangat berbahaya. Cuman saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengikut Kristus adalah dekat. Mengikut Kristus adalah mengenal Kristus dengan sesungguhnya. Mengikut Kristus itulah seorang murid, saudara. Menapaki jejak-jejak yang Tuhan Yesus tinggalkan di belakangnya, saudara. Jangan cari jalan sendiri, saudara. Itu jalan mati namanya, saudara. Ya, jangan cari jalan sendiri ke kiri ke kanan. Ikutin saja jejak Tuhan Yesus. Itu artinya pemuridan, saudara. Sederhana sekali, saudara. Tapi seringkali kita tidak bersedia. Betul tidak? Saat senang kita mau ikut. Tidak senang kita nggak ikut, saudara. Kan gitu ya. Saudara yang kekasih, mengikut Kristus kita mengenal dia dengan satu tujuan apa? Pemuridan satu-satunya tujuan adalah menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Tidak ada hal yang lain, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar, Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus, saudara. Jadi menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan menjadi murid Kristus, saudara. Bukan hal yang lain, saudara. Bagaimana hari ini aku bisa menjadi serupa dengan dia kalau saya tidak mengikuti dia? Betul tidak? Bagaimana saya bisa mengikuti dia kalau saya tidak mengenal dia, saudara? Kalau saya tidak mengenal dia, bagaimana saya bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara? Maka itu sebab pengenalan kepada Kristus itu harus berjalan di depan, saudara. Kita harus punya keinginan besar untuk belajar firman, saudara, mendengar khotbah dengan ketaatan hati, saudara ya. Mengerti, mengenal dia, saudara. Sebenarnya Rasul Paulus mengatakan, saya tidak mau tahu yang lain. Satu-satu yang saya mau adalah mengenal Kristus dan penderitaan di atas salib, saudara. Kristus dan salibnya, saudara. Mengenal Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Satu ayat di dalam Matius 11, 28, 30 ayat yang sangat kita kenal, saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan, saudara. Belajar daripada Kristus, saudara. Kalimat ini diucapkan kepada orang-orang yang percaya, saudara. Tapi seringkali kita pakai untuk menginjili, ya boleh-boleh saja, saudara ya. Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan menyingkirkan segala beban beratmu. Aku akan menyingkirkan segala persoalan dan masalahmu. Begitu? Tidak, saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun pergumulan masalahmu, aku akan memberikan kelegaan. Ini kalimat Tuhan Yesus, saudara. Artinya begini, saudara. Tak kira kita datang kepada Kristus, persoalan masih ada, beban berat masih ada, kesulitan, tantangan, masalah hidup masih ada. Badai taufan angin masih menerpa. COVID-19 masih eksis, saudara. Tapi Yesus berkata gini, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Wah, ini luar biasa, saudara. Yesus tidak menyingkirkan semua itu, tapi Yesus bekerja di dalam hati kita. Memberikan kedamaian, sukacita, kekuatan di dalam diri kita. Bagaimana dapat kelegaan itu, saudara? Menarik ya, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Oh saudara, pikulah kuk ini, saudara. Menariknya begini, banyak penafsir mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai pemuridan, saudara. Ilustrasi klasik untuk menggambarkan apa artinya menjadi murid, saudara. Yaitu memikul kuk yang Yesus mau kita pikul. Sementara itu kita mau belajar kepada dia. Saudara yang kekasih, kita mau menjadi sempurna seperti Kristus. Kita mau serupa dengan Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita sudah sempurna? Iya dan tidak, saudara. Jawabannya already but not yet, saudara.
secara status de jure kita sudah sempurna. Mengapa? Karena Kristus yang menyempurnakan kita, saudara. Kesempurnaan bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tidak, saudara. Bukan sesuatu yang kita lakukan lalu mendapat kesempurnaan, itu tidak, saudara. Manusia tidak akan pernah sampai kepada taraf itu. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hari ini kita secara status sudah sempurna seperti Kristus, karena Kristus yang mati di atas kayu salib. Dialah melalui kematian dan darahnya penebusan yang menyempurnakan setiap kita, saudara. Jadi jangan berusaha menjadi sempurna. Engkau tidak akan melakukannya. Tapi bersyukur Kristus sudah melakukan itu bagi kita, saudara. Ini yang menjadi perbedaan kekristenan dengan agama-agama yang lain, saudara. Agama-agama dunia ini, saudara. Agama-agama dunia dengan berusaha sendiri untuk menjadi sempurna. Tapi dalam kekristenan tidak. Kristus yang sempurna itu yang sudah menjadikan kita sempurna sehingga kita secara status menjadi sempurna, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Inilah yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita, saudara. Maka dengan kekuatan daripada Kristus, dengan bersandar kepada kekuatannya, kita dimungkinkan, dimampukan untuk menjadi sempurna, saudara. Tapi pertanyaan kita sekarang adalah, sudah sempurnakah engkau? Sudah serupa sepenuhnya engkau bersama dengan Kristus? Sekali lagi, secara status de jure iya. Karena itu sudah dilakukan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Tapi secara de facto, sudah jawab sendiri. Masih jauh banget, kira-kira gitu ya. Secara de facto, secara sehari-hari, itu masih jauh banget. Jauh sekali, saudara. Jauh sekali gitu loh, kira-kira ya. Jauh banget. Itu sebab mengapa kita harus menjadi murid, saudara. Itu sebab mengapa pemuridan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena kita belum sempurna. Kita belum serupa dalam de facto, saudara. Kita terus mau belajar, saudara. Kalau tidak menjadi murid, pemuridan tidak ada, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara? Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, hanya dengar khotbah nggak cukup. Ya, di sini katakan menjadi pengikut murid artinya nempel, saudara. Ikutin langkah demi langkah jejak daripada Tuhan Yesus. Itu murid, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Itu sebab kita harus terus belajar. Kita lihat misalnya begitu ya. Benih kesurupaan itu sudah ada di dalam kita, saudara. Ibarat, saudara, pohon mangga kan gitu ya. Benih dalam sebuah mangga itu kan ada benih begitu ya. Tapi benih itu kan harus mati dulu ditanam begitu ya. Nah di dalam benih itu ada mangga nggak? Ada, saudara. Cuma belum kelihatan. Maka perlu ditanam, dimatiin dulu di tanah gitu ya. Lalu tumbuh pohonnya, lalu daunnya, baru buah-buahnya kelihatan. Dan akan menghasilkan banyak. Tidak ada seorang pun yang tahu di satu biji dari para mangga itu akan menghasilkan berapa mangga. Kan gitu. Nah proses pertumbuhan inilah, itu pemuridan, saudara. Kita sudah ada benih kesurupaan itu, tapi proses pemuridan ini yang membuat kita buahnya nyata, saudara. Buahnya yang dihasilkan itu. Sekali lagi, ini namanya proses pemuridan, saudara. 3 step pemuridan, saudara ya. Mengikut Kristus, ikut Kristus, ya. Step pertama, ikut Kristus, serupa dengan Kristus, hidup yang dirubahkan. Ya, ikut Kristus, serupa dengan Kristus, hidup yang dirubahkan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Proses ini harus ada, dimiliki, dilalui oleh setiap orang yang percaya, saudara. Sering kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, pikulaku. Ya, pikulaku. Ini proses pemuridan. Saudara, tidak sulit, tidak berat. Karena apa, saudara? Tadi dikatakan proses ini adalah sangat klasik. Kuk, tahu ya? Itu yang ditaruh di tengkuknya 2 ekor lembu atau sapi itu loh. Kan gitu ya. Nah biasanya ini untuk kita gambaran saat kita ngerti lah gitu ya.
Apalagi kalau kita yang lahir di desa dan sebagainya gitu ya. Cook ini, saudara, biasanya ada 2 ekor sapi, saudara. 1 ekor yang dewasa yang sudah pengalaman, saudara. Satunya lagi yang masih muda, yang masih nggak tahu apa-apa, saudara. Maka disatukan itu melalui cook itu, ya. Akhirnya mereka berdua bisa jalan bersama-sama, saudara. Tujuannya apa sih? Pertama supaya lembu itu dapat dikendalikan dan patuh, saudara. Nggak lari ke sana kemari. Itu yang pertama. Pemasangan cook itu. Yang kedua, agar lembu itu membajak melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, saudara. Yang ketiga, agar 2 ekor lembu ini, sapi ini bisa bekerja sama, saudara. Jadi Yesus berkata, pikul laku. Nah hari ini kita lihat proses pemuridan tidak sulit, saudara. Karena Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendiri memikul cook kita, saudara. Dia ibarat lembu yang sudah dewasa itu, yang sudah berpengalaman. Kita tinggal ikutin dia saja, saudara. Dia ke kanan, kita ke kanan, saudara. Dia ke kiri, kita ke kiri. Bayangkan ya, Yesus ke kanan, kita ke kiri. Apa yang terjadi, saudara? Kecekek, kan gitu kan ya. Nggak bisa jalan kan gitu. Yesus ke kiri, kita maunya ke kanan, saudara. Ya nggak akan terjadi apa-apa, saudara. Berarti di sini menuntut ketaatan yang penuh sepenuhnya kepada Kristus Tuhan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi, proses pemuridan ikut Kristus seperti domba ikut gembalanya. Belajar seperti Kristus, serupa dengan Kristus, gitu kan ya. Seperti apanya? Di sini katakan kelemah lembutannya dan rendah hati. Dia katakan ayat itu kan ya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya gampang dibentuk, saudara. Istilah praotes yang dipakai di dalam istilah ini, saudara, lemah lembut yang muncul di dalam khotbah di bukit juga 8 bahagia itu. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka akan memiliki bumi. Pasal 5 ayat yang kelima itu. Istilah praotes artinya bisa diterjemahkan dengan jinak, saudara. Itu seperti seekor kuda liar yang dijinakkan, saudara. Kuda yang jinak bukan lemah, saudara. Lemah lembut bukan lemah. Tapi sudah jinak artinya dia punya kekuatan, namun kekuatannya sudah terkendali dengan baik, saudara. Itu lemah lembut, saudara. Lemah lembut juga artinya apa? Bahwa dia mau belajar terus, saudara. Lemah lembut di sini artinya praotes juga artinya siap dikoreksi, saudara. Dan lemah lembut di sini artinya dia mau berubah, saudara. Nah ini ciri-ciri murid, saudara. Dia bisa dikoreksi, dia mau berubah, saudara. Ya dia mau belajar terus, dia tidak pernah merasa cukup dengan keadaannya sekarang, saudara. Itu lemah lembut, saudara. Ya. Gampang dibentuk. Rendah hati artinya apa? Taat. Gampang diperintah, saudara. Tidak sombong, tidak pongat, tidak angkuh, saudara. Tidak menganggap diri hebat. Nah itu rendah hati. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Maka tak kala kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam satu cook, kita belajar tentang dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau ulang sekali lagi, menjadi murid, proses pemuridan adalah pertama ikut Kristus, serupa dengan Kristus, ya, hidup yang berubah, saudara. Biarlah seluruh program gereja kita, semua aktivitas kita yang kita lakukan, saudara, mengacu kepada 3 hal ini, saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara. Terus terang saya mau share sedikit, saudara. Saya sudah beberapa kali ikut CG ya, di beberapa komisi, saudara. Kadang-kadang saya menemukan satu hal. Yang saya temukan apa? Ya ini dari hati saya gitu ya. Karena sebagai gembala saya harus mengingatkan begitu. Kadang-kadang dalam diskusi-diskusi CG, nama Yesus pun tidak disebut, saudara. Apa beda dengan cuma obrolan politik, saudara, obrolan COVID, ya? Nama Yesus tidak disebut, saudara. Bagaimana Yesus, bagaimana usaha dalam hal ini menjadi serupa dengan Kristus? Tidak pernah didiskusikan, saudara. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa, saudara. Harus Christ center, saudara. Kembali kepada Injil, kembali kepada Kristus. Apapun kegiatannya, saudara. Tanpa itu
proses pemuridan nggak akan jalan, saudara. Mau CG setiap hari pun nggak ada artinya, saudara. Jika dalam pembicaraan, dalam diskusi tidak menyinggung Kristus. Tidak menyinggung bagaimana saya mau belajar serupa dengan Kristus. Tidak menyinggung bagaimana dalam hal ini saya bisa ikut Tuhan Yesus. Tidak menyinggung bagaimana melalui proses ini hidupku bagaimana berubah sesuai dengan yang kehendak Kristus, saudara. Saya ingatkan ini, saudara. Tanpa ini nggak ada gunanya. Karena kita mau bersama dengan Kristus, kita mau pikul kuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Harap Bapak Ibu Saudara menangkap ini dengan baik-baik. Ikut Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, hidup yang berubah, saudara. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara. Apa itu pemuridan, saudara? Di ayat yang ke-19 di sana katakan, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya nggak tahu saudara, Bapak Ibu mengerti bagian ini bagaimana, saudara. Kita lihat dari kalimatnya dulu, dari terjemahan, saudara ya. Bahasa Indonesia seolah-olah kamu akan kujadikan penjala manusia. Seolah-olah yang ditekan di sini adalah kamunya, gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, NIV, I will make you. Make you. Aku akan menjadikan kamu. Aku di sini Kristus. Ikut aku akan menjadikan kamu. Ini lebih jelas ya. Lebih penekanannya, subjeknya kepada Kristus. Betul nggak? Mandarin terjemahkan sama. 来跟从我要使你们 aku Kristus. Penekanannya di Kristus, saudara. Mengapa ini kalimat penting, saudara? Proses pemuridan adalah melaksanakan misi Kristus, saudara. Melaksanakan misi Kristus artinya seorang murid sejati akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Itu intinya, saudara. Pemuridan adalah mendidik seseorang, membimbing, membina seseorang melakukan apa yang Yesus lakukan, saudara. Kalau kita lihat dalam seluruh Injil, ya kitab Injil kita menemukan Yesus melakukan dua hal. Ya. Yang pertama memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yesus berkata, aku datang. Ya, bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Anak manusia datang, Kerajaan Allah sudah datang. Injil Kerajaan Sorga yang dia beritakan, saudara. Jadi memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Injil keselamatan itu. Yang kedua memuridkan, saudara. Nggak ada yang lain, saudara. Cuma ini dua ini saja. Disimpulkan apa yang Yesus lakukan di tengah dunia ini. Mungkin ada sebagian orang menambahkan dan melakukan mujizat. Menyembuhkan orang. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang mati dibangkitkan. Sebenarnya itu dalam konteks dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, saudara. Jadi kita bisa simpulkan cuma dua ini saja, saudara. Seorang murid adalah dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Pertanyaan kita sekarang kan begini, apakah selama ini kita sudah melakukannya, saudara? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga, kita baik nggak, saudara? Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kan, saudara? Yang kedua, kita memuridkan nggak, saudara? Mungkin pertanyaan yang pertama adalah kita sudah jadi murid belum? Ya, itu dulu, saudara ya. Kalau kita sendiri belum pernah jadi murid, engkau tidak akan memuridkan orang lain. Karena engkau pun tidak tahu caranya memuridkan orang seperti apa, saudara. Maka yang paling awal step adalah menjadi murid dulu, saudara. Dibimbing dulu. Kemudian baru memuridkan orang lain, saudara. Kalau kita tidak memuridkan, saudara, kita hanya dengar begitu banyak ilmu pengetahuan, saudara ya. Teologi begitu mendalam, saudara. Akhirnya tuntutan kita makin tinggi, saudara. Dalam arti kita minta pembicara yang makin hebat, saudara. Sementara itu kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Dengarkan hatiku. Saya rindu jemaat kita adalah bukan menjadi seorang mendengar khotbah yang hebat, saudara. Tapi mari kita menjadi pelaku firman yang hebat. Karena kita mau mempraktekkan, karena kita mau memuridkan, saudara. Ya. Jangan berkata begini, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak mampu. Ya. Berarti kamu tidak meyakini ucapan Tuhan Yesus.
Yesus bilang apa? Kamu akan kujadikan. Artinya aku akan menjadikan kamu. Ragu dengan kuasa Tuhan Yesus? Kalau engkau berkata aku gak mampu. Kalau engkau tidak melakukan pemuridan artinya engkau membangkang, menolak perintah Yesus kan? Kan ini perintah. Bukan undangan saudara. Bukan ada gak apa-apa, gak ada gak apa-apa. Enggak saudara. Harus, wajib, imperatif saudara. Sebuah perintah. Kalau engkau berkata, aduh gue gimana gue gak bisa ya. Masa kamu dan saya ragu dengan ucapan Tuhan Yesus? Yesus berkata, follow me. I will make you. Ikut aku. Jadi tugasmu ikut aku. Gak ada yang lain, saudara. Setelah itu urusan aku. Pertanyaannya sekarang kan gini, kita ikut aja enggak? Ya susah lah, betul ya. Ataupun kita ikut, tapi kita ikutnya setengah hati, saudara. Akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Jadi jangan pernah ragukan perkataan Tuhan Yesus ini. Di setiap warta gereja kita ada kalimat ini. Di pintu gereja ada, pintu kaca itu ada. Biar ini menjadi hafalan kita dan kita imani setiap hari. Yesus berkata kepadaku, ya, kepada saya, mari ikutlah aku dan saya akan dijadikan penjala manusia. Itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Perkataan dari seorang yang berkata segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Saudara yang kekasih, perkataan Tuhan Yesus ini terbukti sudah 2000 tahun. Betul tidak? Para nelayan ini saudara, yang dipanggil mula-mula Tuhan Yesus. Yesus menjadikan mereka luar biasa. Kalau tidak, Injil tidak akan sampai hari ini, saudara. Bukti daripada apa yang Yesus ucapkan itu terjadi, saudara. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ingat, penekanannya bukan pada kamu dan saya, tetapi tekanannya itu pada Kristus, pada dirinya Yesus Kristus, saudara. Sekali lagi, kecuali engkau meragukan ucapan Kristus, maka engkau akan selalu berkata, gua gak bisa. Ya, kecuali engkau tidak percaya perkataan Tuhan Yesus ini, maka engkau berkata, aduh susah dilakukan. Tapi sejarah sudah membuktikan apa yang Yesus ucapkan itu sudah terjadi, saudara. Jadi kita tinggal terusin saja, saudara. Sekali lagi tugas kita ikut dia, saudara. Kita lihat selanjutnya, saudara. Dari kalimat-kalimat yang muncul ini, ya, harga seorang murid sejati, saudara. Dari kalimat yang muncul di dalam Injil Matius pasal yang keempat tadi, sana dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ya, itu kepada Petrus, ya, dan kepada Simon dan kepada Andreas, kepada Yakobus dan kepada Yohanes. Ya, Yesus berkata, ikutlah aku, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia, saudara. Secara literal, saudara, kita melihat pertama mereka meninggalkan pekerjaannya, saudara. Mereka lagi beresin jala kan. Udah nggak pergi tangkap ikan lagi, saudara. Yang kedua, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya, saudara. Meninggalkan keluarganya. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, wih, ngeri juga ini. Kok bisa begini? Kalau ikut Yesus jadi murid harus tinggalin pekerjaan. Bagaimana tinggalin pekerjaan? Sekarang kerjaan aja nggak ada. Gitu ya. Tentu bukan maksud itu, saudara. Meninggalkan keluarga. Waduh, saudara, ini yang disalah mengerti oleh banyak teman rekan kerja pada tahun sekitar 80-an, 90-an di Tiongkok, saudara. Demi Kristus, keluarga nggak mau. Ditinggalin semuanya itu, saudara. Oh, saudara kekasih, kalimat ini artinya apa, saudara? Kita baca Alkitab, lihat konteks pada zaman itu, saudara. Pada saat itu Yesus hadir secara fisik. Berarti mau ngikut Yesus gimana? Ya harus ditinggalin semuanya itu, saudara. Nggak ada pilihan lain kan? Karena mengikut Kristus nggak bisa hari ini ikut, besok enggak. Ikut Kristus pada zaman itu ya Yesus di mana ada, kamu di situ. Tidur di mana ya tidur di mana. Yesus kemana ya ikut, saudara. Itu pada zaman Tuhan Yesus.
Jadi mari kita lihat, kalau kita baca bagian ini dengan kacamata sekarang saudara, kira-kira bisa diartikan seperti ini saudara. Bahwa janganlah sampai karena pekerjaan, karena keluarga, akhirnya menghalangi kamu menjadi murid Kristus saudara. Intinya cuma itu aja saudara. Sekali lagi saya ulang, bagian ini ingin menekankan karena Kristus sudah tidak hadir secara fisik, tapi melalui rohnya ada dalam hati kita, kita mengerti bagian ini begini bahwa janganlah oleh karena pekerjaan, karena kesibukan, ya. Ya masih mending masih ada kerjaan gitu ya. Sebagian berkata saya udah nggak punya kesibukan karena kerjaan udah nggak ada, saudara ya. Intinya begini, jangan sampai karena kesibukanmu akhirnya menghalangi kamu untuk menjadi murid. Itu memang harga yang harus dibayar, saudara. Tapi cuman saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya berpikir gini ya. Menjadi murid Kristus, mengikut Kristus, apakah bisa disebut harga? Harga di sini ya bukan tosaojian gitu ya. Harga di sini artinya pengorbanan. Coba kita pikir ya. Apa yang kita lakukan bagi Kristus hari ini, apakah itu pengorbanan kita? Kadang-kadang saya berpikir bukan. Itu anugerah. Betul tidak? Itu bukan harga yang kita bayar, terus terang. Itu memang kudu kita lakukan. Kalau mau dibicarakan harga pengorbanan, saudara, oke lah dalam konteks seperti ini. Apa sih yang Yesus utang sama kita gitu kira-kira? Ada apa sih sesuatu yang Yesus utang sama kita? Kan enggak tuh. Kita yang berhutang kepada dia kan. Jadi adakah sesuatu yang disebut pengorbanan? Ada harga? Enggak ada saudara. Maka saya ingin juga ya dalam hidup saya seperti ini. Saya nggak pernah berkata Tuhan ini harga yang saya sudah bayar. Enggak. Saudara. Saya lihat itu sebagai pelayanan sebagai satu anugerah. Rasa syukur kepada Tuhan. Saya harap siapapun juga hari ini. Jangan kita selalu berpikir begini, yukung lau gitu kan ya. Ada jasanya di situ. Enggak, Bapak Ibu. Karena semua sudah dilakukan bagi Yesus bagi kita. Kalau dalam konteks ini kita mau melihat, saudara. Ya jangan sampai pekerjaanmu, keluargamu akhirnya menjadi penghalang engkau menjadi murid Tuhan. Menjadi penghalang engkau memuridkan orang lain, saudara. Ini yang harus kita bayar, saudara. Jadi tidak bicara salah harga. Betul ya. Tapi lihatlah ini sebagai anugerah, privilege, kehormatan. Saudara, beberapa ciri murid sejati. Pertama, mengasihi Kristus sebagai yang utama. Sebagai prioritas. Kita mengutip dari apa yang Yesus katakan. Ya, di dalam Injil, saudara. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, saudara dengar kalimat ini ngeri gak? Saudara, kita jangan salah menangkap, saudara. Intinya sebenarnya satu aja. Bahwa seorang murid yang sejati, ya kualitas, ya penekannya tingkat dan kualitas kasihnya kepada Kristus harus jauh lebih besar, saudara. Dari segala-galanya. Itu artinya, saudara. Ya. Dan menariknya begini, bahwa seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dia pasti mengasihi orang tuanya dan anaknya, saudara-saudaranya, saudara. Itu udah pasti, saudara. Maka penekanannya di sini seorang murid Kristus yang sejati, kasihnya kepada Kristus harus melebihi segala-galanya, saudara. Mengapa, saudara? Karena di dalam konteks pada zaman Tuhan Yesus, saudara. Pernah dengar kalimat begini? Yesus, saya mau ikut engkau, tapi biarkan aku pulang. Menguburkan ayah dan ibuku dulu. Yesus menjawab apa? Biar orang mati menguburkan orang mati, saudara. Ternyata banyak orang punya banyak alasan. Termasuk keluarganya ya untuk tidak mau ikut Tuhan Yesus. Memakai, oh ini orang tuaku, papaku, mamaku begitu. Sehingga menghalangi dia untuk mengikut Kristus. Maka saya berkata, tidak.
Kalau kamu mengasihi mereka lebih daripada mengasihi aku, kamu tidak bisa menjadi muridku, saudara. Ya. Jadi bukan dalam arti begini, murid sejati ya kita semua harus ramai-ramai benci orang tua kita, anak kita. Enggak, saudara ya. Jangan disalah mengerti. Saya ulang, kasih kita kepada Kristus harus menjadi prioritas, harus yang utama, saudara. Gak ada yang lain, saudara. Dan kasih kepada Kristus ini, saudara, sebenarnya bukan kita yang mengasihi. Itu hanyalah refleksi kita. Respon kita terhadap Kristus yang sudah mengasihi kita. Saudara. Tangkap loh saudara ya. Hari ini kita mengasihi Kristus bukan karena inisiatif kita. Satu yang mengatakan kita mengasihi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Yesus punya otoritas kuasa seperti ini untuk mengucapkan kalimat seperti ini. Karena aku yang mengasihi kamu terlebih dahulu, maka kasihmu kepadaku harus lebih daripada segala-galanya, saudara. Apalagi hari-hari ini kita melihat, saudara ya, ada negara tertentu, orang-orang tertentu, saudara, kalau mereka mengikut Kristus, saudara, percaya Yesus, dia harus mungkin kehilangan nyawanya, diusir dari rumahnya, dipotong kepalanya, kira-kira gitu kan. Masuk ke dalam bahaya yang seperti itu, nyawa menjadi taruhannya, saudara. Kehilangan hak warisannya, saudara. Ya. Ada orang-orang seperti itu, saudara. Tetapi karena demi mengasihi Kristus, maka dia harus berkorban sedemikian besar. Kalau hari ini saudara dan saya tidak harus sampai kepada tingkat seperti itu, ya kita bersyukur. Itu yang pertama, saudara, mengasihi Kristus sebagai yang utama. Yohanes pasal yang ke-21, saudara. Satu pasal yang terakhir daripada Injil Yohanes. Di situ mengulang kembali bagaimana Yesus menghampiri murid. Yesus yang sudah bangkit, murid-murid Petrus ya, khususnya Petrus itu. Murid-murid sama temannya lagi udah pergi tangkap ikan lagi, saudara. Kembali ke profesi semula karena Kristus sudah mati. Udah harapan habis. Nah, itu murid-murid tuh. Yesus tetap mengasihinya dan mengajukan 3 pertanyaan. Masih ingat? Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Yesus bertanya 3 kali. Mengapa 3 kali? Mungkin engkau menjawab, karena Petrus pernah 3 kali. Yesus apakah hatinya kecil seperti itu? Enggak lah, saudara. Kita nggak tahu ya. Dan Yesus menyebut Simon, anak Yohanes. Padahal Yesus pernah kasih dia nama baru Petrus. Yesus tidak pakai itu, saudara. Alasan yang paling utama adalah peristiwa ini mengulang lagi peristiwa 3 tahun yang lalu. Petrus dan murid tangkap ikan, tidak ada ikan. Lalu Yesus berikan perintah. Lalu mereka tebarkan jala dan ikan dapat banyak, saudara. Saudara, yang menarik adalah di sini ya. Setelah berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya, kita tidak bahas mendalam bagian ini. Simon menjawab, Yesus, engkau tahu aku mengasihimu. Nah, istilah kata kasih juga berbeda-beda, tapi kita tidak bahas di sini, saudara. Tapi yang saya mau tekankan di sini, yang pertama, gembalakanlah dombaku. Nah, ini juga agak berbeda, saudara ya. Agak berbeda. Banyak terjemahan. Mandarin menerjemahkan berikan makan kepada domba kecil. Wei yang wada xiao yang. Yang kedua baru dijawab, engkau mengasihi aku, engkau tahu Yesus, aku mengasihimu, gembalakanlah dombaku. Ya, mu yang wada yang. Beda ya, bukan domba kecil lagi, menggembalakan domba. Terus yang ketiga kali apa? Ini, wei yang wada yang. Jadi bukan domba kecil, beri makan kepada domba yang sudah besar itu, saudara. Tapi inti yang saya mau katakan di sini adalah gini. Setelah berkata demikian, di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada Petrus, gini, kamu ikutlah aku, saudara. Ikutlah aku, saudara. Terus muncul lagi di ayat yang ke-22, ikutlah aku, saudara. Artinya di sini, saudara, kasih kepada Kristus mendahului mengikut Kristus, saudara. Maka mengasihi Kristus sebagai yang utama ini penting, saudara.
Hari ini kita tidak mungkin menjadi murid Kristus kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi dia, saudara. Tanggap ya. Kalau hari ini engkau menjadi murid bukan karena engkau mengasihi Kristus, maka engkau akan sulit sekali menjadi murid. Bahkan mungkin gak bisa. Tidak akan bertahan, saudara. Itu harus keluar dari hati yang mengasihi Kristus. 2 kali Yesus berkata kepada Petrus, ikut saya. Setelah dia bertanya tentang apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Namun sebelum kalimat yang kedua, ikutlah aku. Karena tiba-tiba Petrus berpaling dan melihat murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes itu. Dan bertanya, Yesus, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Ya Yohanes. Yesus menjawab apa? Kalau aku kehendaki, dia tidak akan mati sebelum aku datang kedua kali. Itu bukan urusanmu. Kalimat menarik di sini. Apa yang akan terjadi dengan Yohanes, itu bukan urusanmu. Not your business. Kira-kira gitu. Muncul kalimat lagi. Kamu ikut saya. Saudara, saya mengertinya begini. Kasih mendahului mengikut Kristus. Ya. Yang penting kamu ini. Gak usah peduli dengan orang lain dulu gitu. Seringkali hari ini kita tidak menjadi murid sejati karena apa? Kita terlalu memikirkan, terlalu gelisah dengan orang-orang lain, sudah. Kenapa dia nggak ikut ya? Dia kok nggak mau jadi murid ya? Kok dia nggak mau ikut CG ya? Dia kan pengurus. Sorry Bapak Ibu Saudara, nggak usah pusingin orang lain dulu. Pusingin dirimu sendiri dulu. Yesus bilang, nggak usah pusing, kamu ikut saya. Yang penting kamu ini. Kenapa Petrus akhirnya sampai diomongin Yesus seperti itu? Awalnya matanya tertuju kepada Kristus. Begitu dia melihat kepada orang lain, akhirnya perhatiannya menjadi berubah, saudara. Tidak fokus lagi, saudara. Maka menjadi penting, saudara, hari ini menjadi murid Kristus. Kasihmu menjadi makin kental, kuat. Matamu tertuju kepada Kristus saja. Jangan terlalu peduli dengan orang lain dulu. Kita sendiri dulu bagaimana, saudara. Itu yang paling penting dulu. Sudahkah aku mengikut Kristus? Sudahkah aku menjadi murid Kristus yang sejati? Yang lain jangan diperdulikan dulu, saudara. Hari-hari kita seringkali pedulikan orang dalam komunitas, akhirnya kita sendiri nggak pernah ikut. Pernah tahu di satu kisah, tangga Yesus berjalan di atas air. Mereka teriak hantu. Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus berkata apa? Yesus, kalau engkau suruh aku datang juga. Yesus bilang, ayo. Alkitab katakan Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Indonesia, bahasa Indonesia menerjemahkan merasakan angin. Sebenarnya Mandarin, Peter Cien Fenglang, melihat. Begitu matanya dialihkan dari Tuhan Yesus, dia langsung tenggelam. Orang yang mengasihi Kristus artinya matanya tertuju kepada Kristus. Tidak lihat kepada yang lain, saudara. Mengikut Kristus menjadi murid, mengasihi harus berjalan di depan. Tidak ada yang lain. Dan yang utama. Yang kedua adalah, saudara, apa? Totally commitment kepada Kristus. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Perhatikan, setiap hari dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, saudara. Ini ciri-ciri murid, saudara. Mau ikut Kristus, totally, saudara. Totally komitmen di situ. Jadi dikatakan menyangkal diri, ya, imperatif daripada aparneomai, saudara. Artinya gini, membantah atau menyatakan tidak kepada kehendak sendiri. Seci. Ya, artinya mengorbankan diri. Gitu. Berkata tidak kepada kehendak supaya aku turut kepada kehendak Kristus. Itu artinya menyangkal diri, saudara. Tapi hari-hari ini kita lihat berbeda, saudara. Ya. Kita mau diakui, saudara. Kita mau dianggap, kan gitu ya. Kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu, kalau orang lain nganggap, kita udah rasa gak enak. Beda dengan apa yang Yesus mau, saudara. Sangkalin dirimu, saudara.
Bukan kehendakmu, tapi kehendak Kristus. Bukan kamu yang mau dianggap, tapi Kristus yang harus dianggap, saudara. Itu murid sejati, saudara. Committed kepada Kristus secara total, saudara. Kemuliaan Kristus menggantikan segala kemuliaan kita. Memikul salib, ya sama saudara. Artinya mengangkat, meletakkan beban di atas pundak kita sendiri. Saudara ya. Artinya kita menderita bagi Kristus. Oleh karena salib Kristus, oleh karena Kristus kita menderita. Itu namanya memikul salib kita sendiri, saudara. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan oleh karena Kristus, demi Injilnya, dan kita menderita. Itu salib kita, saudara. Kita harus pikul. Dan di sini dikatakan setiap hari, saudara. Luar biasa ya. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan sekali waktu perjamuan, atau 2 bulan sekali. Lebih lagi bukan setahun sekali waktu Natal. Setiap hari, saudara. Artinya menjadi murid Kristus, mengikut Kristus itu setiap hari, saudara. Setiap hari, setiap jam, saudara. Ikut terus, saudara. Dalam keadaan apapun juga kita mengikuti Kristus. Totally committed kepada Kristus. Ini yang Yesus mau, saudara. Yang ketiga, saudara, adalah apa? Murid yang sejati, pengorbanan yang lengkap secara komplit, saudara. Lukas 14:33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, saudara. Jangan disalah mengerti lagi. Kalau mau jadi murid Kristus yang sejati, kita lepas semua yang ada di sini. Tidak, saudara. Artinya di sini kita jangan pernah menjadi terikat dengan apa yang ada dalam dunia ini. Menjadi terikat, fokus kita kepada apa yang bukan dari Kristus, saudara. Berarti itu butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan yang setotally kepada Kristus. Lepaskan itu semua. Dalam sejarah gereja, sejarah misi, kita melihat orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Dia lepaskan. Lepaskan segala kesempatan menjadi kaya. Ya, itu John Hudson Taylor. Ya, John Sung. Melepaskan segala kemungkinan yang luar biasa. Demi Kristus, saudara. Lepaskan segala kemungkinan menjadi tenar, nama, besar, kekayaan dan sebagainya. Dia lepaskan itu semua. Dalam konteks pasal 14 itu adalah diceritakan perumpamaan bagaimana seorang mengundang, ya, banyak orang datang untuk makan di rumahnya. Tapi akhirnya masing-masing mencari alasan. Ada yang mengatakan baru beli lembu gitu ya. Ada yang baru beli ladang, ada yang berkata baru menikah dan sebagainya. Akhirnya semua itu menghalangi. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi murid yang sejati itu harus dilepas, saudara. Dan melepaskannya tidak gampang. Pasti tidak enak. Pasti sakit, betul? Mengapa sakit? Karena terikat nempelnya udah terlalu lama, saudara. Maka kita perlu belajar, saudara. Ya, untuk melepaskan itu. Dan setiap hari lakukan itu, saudara. Ya, pengorbanan yang selengkap-lengkapnya, saudara. Kita kenal seorang penulis dari Inggris yang hebat luar biasa. Seorang yang bernama John Bunyan, betul ya? Penulis daripada The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Tahu hidupnya seperti apa? Dia seorang pendeta yang luar biasa, menggembalakan di satu jemaat di Bedford. Tapi karena pada zaman itu penindasan yang luar biasa, akhirnya pemerintah memaksa dia harus mengambil izin supaya bisa khotbah di gereja. John Bunyan bertanya, kalau saya dapat surat izin itu, apakah akan ditentukan oleh pemerintah apa yang boleh, apa yang tidak dikhotbahkan? Iya. John Bunyan menjawab, oh kalau gitu saya nggak mau ngambil. Oh nggak bisa. Kalau kamu nggak ngambil, kamu nggak bisa khotbah. Dan bisa dipenjara. Kamu mau dipenjara? Bunyan menjawab, enggak.
saya nggak mau ngambil surat izin itu, saya juga nggak mau dipenjara. Ya mana bisa kan gitu ya. Akhirnya dipaksa terus, dia tetap tidak mau. Dia dimasukkan ke penjara di Bedford. Penjara yang sangat mengerikan itu, saudara. Akhirnya tetap datang dan berkata, jemaatmu sudah tinggal sedikit, gerejamu udah mau tutup, tinggal ngambil surat izin itu aja, kamu udah boleh keluar dari penjara. Akhirnya John Bunyan tetap bersitegang, nggak mau. Sampai memerintah ya aparat datang ke rumahnya, minta istrinya untuk menasihati. Apa susahnya sih ambil surat izin itu, lalu kamu bebas khotbah, bebas. Istrinya menjawab, tidak perlu saya ke penjara. Suamiku pasti nggak akan dengar. Akhirnya surat itu dibawa ke penjara, dilempar ke dalam, pilih, lo ambil itu kamu lepas. Akhirnya surat itu menjadi usang, digigit ngengat karena nggak diambil, saudara. Belum selesai, saudara, akhirnya dapat kabar dari istrinya, anak putrinya yang satu-satunya, ya, buta dan menderita penyakit epilepsi. Kamu ambil surat itu, kamu boleh keluar. Akhirnya John Bunyan menjawab seperti ini. Ya, saya mengasihi putriku lebih daripada nyawaku sendiri. Tapi, dia berkata, saya mengasihi Kristus lebih daripada putriku. Ya, akhirnya dia terus dipenjara, saudara. Tapi siapa menyangka justru di dalam penjara lah dia menuliskan The Pilgrim Progress itu, saudara. Perjalanan seorang musafir. Kalau saudara hari ini belum baca buku itu, dibaca. Saya waktu kelas 2 SMA, SMP saya sudah baca. Itu buku kedua yang saya baca dari awal sampai akhir. Yang kedua secara Alkitab, setelah Alkitab. Luar biasa, saudara. Kalimat yang diucapkan oleh John Bunyan, yang dia tinggalkan, saudara. Dia berkata berseru seperti ini. Orang Kristen, dapatkah engkau mendengarkan saya orang Kristen? Sudahkah engkau menghitung harganya? Dengarkanlah saya orang Kristen. Mengikut Kristus hari-hari ini sepertinya sangat enak. Kita tidak memperhatikan harganya, saudara. Tidak menghitung harganya. Diminta untuk ini itu kita sudah mencari alasan. Ikut training itu kita sudah tidak ada waktu, saudara. Kadang-kadang saya berpikir kita menjadi orang Kristen di Indonesia, aduh enak ya. Meskipun ada enggak enaknya itu ya. Pergumulannya beda, saudara. Minggu lalu saya dapat kabar dari teman yang di Santung di Tiongkok. Mereka lagi mengadakan camp, retreat. Acara belum selesai, polisi datang bubarin. Saudara. Hari-hari kita melihat gereja bisa bertumbuh terus. Para pahlawan rohani, penulis-penulis buku yang terkenal, saudara. Karena apa? Mereka sudah melepas semuanya untuk Kristus. Mungkin sering kita dengar istilah begini, darah kaum martir itulah benih gereja, saudara. Karena saya berpikir hari ini kita terlalu nyaman. Maafkan saya, kadang-kadang saya agak mau buru-buru gitu melakukan sesuatu. Karena saya sudah lama di lapangan, saudara. Sekarang tiba-tiba jadi gembala, awalnya yodian pun sikuan. Ada sedikit kurang terbiasa. Tapi saya akan membiasakan diri, akan beradaptasi. Tapi saya mau katakan saya mungkin tidak bisa 100% adaptasi. Kalau begitu saya akan kehilangan diri saya. Saya kadang-kadang melakukan sesuatu agak buru-buru. Dan pengen cepat, saudara ya. Kalau salah ya kita perbaiki, kita ulang. Daripada kita mikir lalu tidak melakukan apa-apa, saudara. Kesempatan lewat begitu saja. Ingat kembali bagaimana saya melayani di China begitu ya. Saya pernah dalam 1 bulan tuh 1 hari itu harus berdiri 12 jam. Ngajarin. Sampai saya minta izin duduk untuk ngajar. Dan mereka dengerin. Dan melihat bagaimana mereka melepaskan semua untuk Kristus.
Luar biasa. Pengorbanan, kehausannya saudara untuk sesuatu. Yang keempat saudara, murid yang sejati adalah apa? Menuruti perintah Kristus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Tetap di dalam firman artinya menuruti firman. Itu saja saudara. Tanpa alasan, tanpa pilih-pilih. Apa yang Kristus bilang, itu yang dilakukan. Itu saja. Itu murid saudara. Totally taat kepada Kristus saudara. Ya. Kelima saudara, ini John Bunyan ya, yang saya ceritakan tadi. Yang kelima, mengasihi orang lain tanpa syarat. Makin ke belakang kayak makin susah nih, gitu kan ya. Tapi itulah yang Yesus katakan saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi, saudara. Mengasihi orang lain tanpa syarat. Mengapa saya katakan demikian? Bisakah, mungkinkah kita lakukan itu, saudara? Sekali lagi saudara, secara identitas, secara de jure kita sanggup. Karena apa? Karena Kristus sudah mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Tapi secara de facto kita terus bertumbuh. Itulah kita butuh pemuridan. Perlu melatih itu, saudara. Menghidupinya hari lepas hari. Kalau tanpa kita latih, tidak kita latih, hidupi hari lepas hari, nggak akan mungkin, saudara. Mengasihi orang lain tanpa syarat tidak mendadak jadi, saudara. Tidak sehari. Itu harus perlu dilatih, saudara. Maka Yesus berkata, aku berikan perintah baru kepadamu. Kalau dulu engkau mendengar, itu khotbah di bukit tuh. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu kan ya. Tapi hari ini Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Sangat jelas Yesus berkata gini, aku berikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Caranya gimana? Hendaklah engkau saling mengasihi seperti kamu mengasihi aku. Begitu? Enggak. Yesus berkata sama seperti aku mengasihi kamu, saudara. Perhatikan ya, bedanya di mana? Kalau Yesus berkata, hendaknya kalian saling mengasihi seperti kamu mengasihi aku, celaka saudara. Kasih kita kepada Yesus sering berubah. Lancar mengasihi, tidak lancar kita ngomel. Kan gitu kan ya? Berhasil, sukses, rencana kita mengasihi. Rencana berantakan, gagal, kita udah gak mengasihi. Celaka saudara, kalau standarnya aku mengasihi Kristus. Tidak. Tapi Yesus berkata tidak. Seperti aku mengasihimu. Saya mau tanya, Yesus mengasihi kita berubah-berubah nggak? Yesus berkata, aku mengasihi kamu sampai kesudahan zaman ini. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Sekali lagi dia mengorbankan dirinya dan nyawanya untuk saudara dan saya. Maka kita dimampukan karena bukan kita, saudara. Ini Injil, saudara. Karena Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Roma katakan kasih itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 8. Kasih itu sudah dicurahkan Roh Kudus dalam diri kita. Pertanyaan kita hari ini kenapa tidak bisa? Karena bukan tidak bisa. Karena kita tidak mau. Kita tidak bersedia melakukannya. Karena di situ ada harga yang harus dibayar. Di situ ada penyangkalan diri. Di situ ada salib yang harus dipikul, saudara. Kita tidak mampu lakukan karena kita tidak mau. Karena di situ kita sedang hitung untung ruginya. Enak aja dia udah rugikan saya mau mengasihi dia. Kan gitu kan? Maka kita nggak bisa. Menjadi murid sejati bukanlah seperti itu. Memang apa yang Yesus mau, syarat-syarat ini menjadi sesuatu pergumulan kita, saudara. Itu sebab kita harus terus belajar, melatih, saudara. Kalau enggak, bagaimana kita bisa? Betul tidak? Kalau sesuatu yang gampang kita lakukan, kita nggak usah belajar, saudara. Kalau semuanya gampang gitu, nggak perlu kan gitu. Tapi inilah sulit, ya, hampir impossible. Ini mission impossible, gitu kan ya. Tapi pertanyaannya menjadi possible karena apa? Karena Yesus sudah selesaikan misinya.
Dia sudah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi intinya ada di sana, saudara. Yang keenam adalah memiliki buah untuk dipanen, saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berubah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, saudara. Buah yang dihasilkan. Entah itu buah secara karakter, buah Roh Kudus, begitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebahagiaan dan sebagainya itu, ataupun buah-buah Injil yang kita hasilkan, saudara. Memanen buah, menghasilkan buah, saudara. Adakah orang-orang yang kita bawa kepada Kristus secara pribadi, lalu kita mentoring, kita muridkan, akhirnya dia bisa memuridkan orang lain lagi, saudara. Minggu depan kita akan lebih detail belajar itu, bagaimana lihat pola pemuridan Tuhan Yesus, saudara. Bapak Ibu Saudara, inilah murid yang sejati, saudara. Ciri-cirinya, saudara. Yesus berkata, dari buahnya lah engkau kenal pohonnya, saudara. Kalau hari ini engkau berkata, aku orang Kristen dewasa, buahnya di mana? Orang Kristen dewasa bukan karena berapa puluh tahun kau menjadi orang Kristen, tidak. Tapi berapa banyak buah yang kau hasilkan bagi Tuhan. Karena kalau tidak ada buah, orang tidak tahu dalam kamu itu seperti apa. Kan gitu. Saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan menjadi murid tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena fokusnya, tekanan pentingnya, cungtiannya itu ada di diri Kristus, bukan diri kita, saudara. Bicara soal pemuridan, saya harus kutip satu orang, saudara. Dietrich Bonhoeffer. Saudara pernah baca bukunya The Cost of Discipleship? Harga sebuah pemuridan. Di kata pengantarnya saja, saudara, dia sudah ucapkan kalimat seperti ini. Ketika Kristus memanggil seseorang ikut dia, dia menyuruhnya datang dan mati, saudara. Sudah saya bayangkan. Inilah pemuridan, saudara. Tidak seindah yang kita pikirkan. Tidak segampang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup lakukan. Kita mampu karena Kristus, karena ini perintah. Ingat kalimat itu harus selalu ingat. Ikut aku, kamu akan kujadikan. Aku akan menjadikan kamu, saudara. Seorang pendeta Jerman, saudara. Lutheran pastor, theologian, and martir, saudara. Martir karena apa? 23 hari sebelum Nazi, Hitler menyerah. Dia sudah digantung, saudara. Satu kalimat yang sangat penting dia ucapkan, dia bicara tentang anugerah murahan. The cheap grace, saudara. Anugerah murahan itu adalah apa? Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa pemuridan. Anugerah tanpa pengorbanan, saudara. Anugerah tanpa Yesus itu anugerah murahan. The cheap grace, saudara. Anugerah kita terima dengan cuma-cuma, tetapi tidak murahan, saudara. Karena anugerah itu setara dengan nyawa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sekali lagi lihat gereja bertumbuh. Orang-orang seperti ini yang luar biasa, saudara. John Bunyan, ya, Dietrich Bonhoeffer, dan masih banyak yang lain, saudara. Karena mereka mengerti apa itu pemuridan. Karena mereka tahu di situ ada harga yang harus dibayar, saudara. Karena mereka sungguh-sungguh tahu apa artinya mengikut Kristus. Hari-hari ini kita hanya mengikut Kristus seperti enak banget. Tidak, saudara. Saudara tahu lagu ini, saya akan akhiri, saudara. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara, lagu ini dari mana? Ini lagu yang sangat tua sekali ya. Waktu saya sekolah minggu saya sudah nyanyikan lagu ini, saudara. Tapi waktu menyanyinya tanpa ada perasaan apa. Seolah-olah seragam sesuatu begitu indah. Tapi saudara tahu lagu ini adalah dari ucapan terakhir dari seorang lelaki yang berada di India, di timur laut India, sebuah desa yang bernama Assam, saudara. Karena dia dipaksa oleh kepala suku untuk menyangkal Kristus. Tapi dia menolak dan dia berkata gini, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus, keputusan. Apa yang terjadi? Dia dipenggal kepalanya, saudara.
Istrinya juga mati. Saudara. Dia tetap diancam, kalau kamu sangkal Yesus, kamu akan hidup. Tapi dia menjawab lagi, though no one join me, still I will follow. Tetap ku ikut walau sendiri. Saudara, akhirnya dia dibunuh, istrinya pun dibunuh, saudara. Tapi apa yang terjadi sesudah itu? Melihat iman daripada anak muda ini, akhirnya kepala suku itu dan seluruh kampung itu menjadi percaya Tuhan Yesus. Tahun 1959, seorang yang bernama William Jensen Reynolds mengarrangement lagu ini. Akhirnya kita nyanyikan sampai hari ini. Cuma waktu kita nyanyi, karena kita tidak tahu latar belakangnya, lagu yang ditulis karena mengikut Kristus harus berkorban nyawanya. Lagu ini ditulis dari tetesan darah demi Kristus. Itulah keputusan dia mengikut Kristus. Nyawa menjadi taruhannya, saudara. Kita nyanyi lagu ini, setelah itu kita akan akhiri. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah berita firman hari ini bukannya sekedar mengisi pengetahuan. Tapi sekali lagi kita digerakkan. Bahwa hari ini kita sangat bersyukur bisa percaya Tuhan Yesus, mengikut dia dalam keadaan kondisi kita sekarang ini. Sejak zaman dahulu sampai hari ini kita melihat orang-orang mengikut Kristus sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Keamanan, keselamatan keluarganya. Demi menjadi murid. Sehingga mereka harus kehilangan segala sesuatu. Hari ini Tuhan juga mau kita mengikut dia dan menjadi murid. Namun kita belum sampai harus meneteskan darah. Belum harus kehilangan nyawa. Masihkah kita berkeras hati? Masihkah kita tidak mau mengikut Kristus dengan lebih sungguh menjadi muridnya dan memuridkan orang lain? Kita mohon Tuhan menolong setiap kita. Sehingga kita diberi kekuatan untuk mempraktekkan firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau lihat setiap anak-anak-Mu. Kami ingin memberikan respon terhadap firman yang kami dengar. Kami tidak hanya mengisi pengetahuan kami saja. Firman-Mu indah luar biasa. Tapi ya Tuhan, kami ingin firman-Mu menjadi rema dan berbicara ke dalam hati kami. Kami ingin bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami ingin menjadi pelaku firman. Kami mau mengikut Kristus, berjalan di atas jejak Tuhan Yesus. Karena di saudara penghiburan, di saudara keamanan kami. Ampuni kami jika kami menyimpang ke kanan ke kiri. Sehingga kami masuk ke dalam banyak pencobaan, persoalan dan pergumulan kesulitan hidup. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin mengikut Engkau. Mengenal Engkau. Menjadi serupa dengan Dikau.
dan hidup kami berubah. Terima kasih Bapa untuk pertemuan malam ini. Biar setiap kami semangat dikobarkan, komitmen kami ambil untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkati Hosana dan setiap kami di tempat ini. Supaya ini menjadi hidup kami hari lepas hari. Muridan bukanlah bicara sesuatu yang di kelas, tetapi adalah kehidupan kami hari lepas hari. Dengar doa kami Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit. Yansen yang kena COVID. Kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Koko Wesian juga kami serahkan. Juga untuk teman-teman jemaat yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Ibu Lanhau dan masih banyak yang lain. Tuhan kami berdoa supaya tengah-tengah kesulitan penderitaan ini mereka tidak pernah ingkar. Mereka tetap setia ikut Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan, tak kala kami mengasihi Engkau, maka kekuatan akan diberikan kepada setiap kami untuk saling mengasihi. Sekali lagi kami serahkan setiap jemaat-Mu, tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak ada ujungnya. Tapi biar itu tidak mempengaruhi iman kami. Karena di dalam Kristus kami ada kelegaan, penghiburan dan kekuatan. Dengar doa kami Bapa, bersyukur untuk semua ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada liturgos. Tuhan memberkati.